Wadidaw, chapter permulaan dari sesuatu super dahsyat yang saya yakin banget nih, ini benar-benar akan menjadi titik dari penutup serial One Piece di saga terakhir. Dan banyak banget nih, bahkan dialog-dialog yang ambigu dan butuh banyak penjelasan di balik kata-kata yang ada. Nah, Guardian Film sini kali ini kita akan review One Piece untuk chapter 1152 yang gimana nih? Sudah masuk akhir bulan dimana duit seret udah pada nungguin gajian belum nih kalian pada? Dan akhirnya kita juga kembali membahas review setelah minggu lalu kita libur dan sekarang langsung disajikan sesuatu yang sangat mantap sekali. Dan biasalah di review The Filmi seperti biasa kita akan membahas dengan sangat detail yang akhirnya video juga pasti akan cukup panjang ya, mohon maaf karena iya kita emang membahas dengan sangat rinci panel per panelnya, breakdown di dalam tiap panelnya juga ya. Dan untuk rilisnya juga biasanya memang di hari Minggu malam sengaja nih biar pas juga dengan waktu dari versi legal untuk perilisannya di Manga Plus. Makanya buat kalian juga pastikan nonton di versi legalnya ya, yaitu Manga Plus biasanya hari Minggu malam jam 10 sudah rilis yang bahkan ada bahasa Indonesia juga nih buat kalian yang nggak bisa bahasa Inggris. Nah jadi oke lah, pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah karena harus sudah masuk akal tapi akal bisa masuk. Dan lagi-lagi sebelum lanjut video ini kalian bisa bantu like juga video ini dan coba absen kalian ada di mana aja di langsung kolom komentar di bawah. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah dimana chapter sendiri dibuka dengan cover story dari Yamato volume ke-36 yang gila nih, tetap panjang banget cover story dari edisi Yamato kali ini. Dimana terlihat di sini akhirnya dia beres untuk memberikan amanah lainnya dari Otamachuan untuk memberikan topi amigasanya kepada Kawamatsu yang sekarang dia menjadi daimyo dari Hakumai. Yang lucunya ini Ulti dan Pechuan kayak berusaha ngobrol dengan Kawamatsu tetapi terlihat Pechuan mencoba menghentikan kakaknya yang gak inget apa dulu mereka ini adalah seorang musuh. Dan terlihat juga bahkan di sini Yokozuna yang Yamato kalahkan ada di belakangnya dan terlihat tersenyum yang bukankah indah sekali kedamaian di Wano Kuni ini. Dan judul untuk chapter 1152 ini adalah An Awful Day, atau mungkin juga di versi spoiler kemarin yaitu A Terrible Day yang artinya sama-sama yaitu hari yang sangat buruk. Tapi sebelum masuk ke pembahasan review, lagi-lagi mau promo dikit lah untuk buat kalian juga yang ingin join membership The Filmi. Sekarang turun harganya cuma goceng-ceng-ceng alias Rp5.000 dong. Yang bahkan bukankah sekarang es teh manis aja banyak yang sekarang sudah di atas Rp5.000. Nanti kalau kalian join di sebelah nama kalian akan ada baju berry seperti ini yang makin lama kalian join makin berubah juga untuk si warna dari badgesnya yang akan terlihat makin eksklusif lah kalian dibandingkan sama yang lain. Serta kalian juga bisa mendapatkan stiker dan emoji lucu ini yang bisa kalian pakai untuk misu sana lah di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang pengen join bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan ini juga cukup aneh sih buat kalian pengguna iOS atau mungkin iPhone di mana tombol join tidak muncul dan kalian bisa langsung gunakan barcode di atasnya atau bahkan bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk join membershipnya. Lagi-lagi cuma goceng dapatkan hal-hal seperti tadi. Nah, atur thank you para players. Sekarang kita kembali untuk pembahasan ke chapternya. Di mana chapter sendiri dimulai langsung lanjutan dari sebelumnya. Di sini mereka semua sangat panik sekali dan langsung bergegas untuk kembali naik ke Sanwon. Di mana mereka meminta Gerd untuk tetap di bawah dan menjaga mereka-mereka yang terluka. Ya, jangan lupa ya, Gerd ini adalah seorang dokter. Di mana Roda berkata, aku akan melakukan yang terbaik. Gerd Taso yang kerennya ini, mereka kok tahu-tahu ada lift ya di daerah sana. Entah di mana juga itu liftnya tak tahu ada. Entah juga apakah menggunakan konsep yang sama seperti pelangi sebelumnya. Karena jangan lupa, alasan mereka turun nekat pakai Svalar ke bagian bawah ini karena buru-buru nih, takut Loki terbebas. Tapi kan sekarang Svalar rusak dan bahkan di Underworld juga dikatakan kalau Svalar tidak akan berguna. Jadi mau nggak mau mereka harus naik menggunakan cara lain yang ternyata kok bisa muncul lift di dekat lokasi dari Loki ini. Di sini pun Chopper berkata kalau dia akan tinggal dulu karena luka dari Gaban sangat dalam dan kita masih belum boleh untuk memindahkan dirinya. Di sini pun bahkan Gaban memanggil Luffy, kau harus lebih teliti dengan caramu menggunakan Hausoku no Haki.
Orang-orang itu tidaklah immortal, dan lucunya di sini Luffy langsung nurut mendengar perkataan dari Gaban, yang apakah akhirnya dia cukup respect nih karena tahu Gaban juga seorang kru dari bajak laut yang pastinya nakama dari Rayleigh dan juga idolanya yaitu Jackie. Di sini pun Luffy berkata kalau aku akan menolong Colon dan teman-temannya bagaimanapun caranya, yang bahkan menyebutkan Colon langsung karena dia tahu itu adalah anak dari kakek tua ini yaitu Yasan. Dan terkait cara ngelukain Gutsnack dan perdimensi ini sepertinya sudah cukup clear ya dari perkataan Gaban kalau House Konohaki lah counter untuk kemampuan iblis tersebut. Ya at least ini mantap lah, setidaknya kita mendapatkan sedikit konfirmasi cara untuk mengalahkannya, dan bukan haki-haki jenis baru lagi seperti Demon Haki atau apapun itu yang akhirnya ini cuma lebih konsep terbaru aja dari House Konohaki atau mungkin versi advance yang sudah ada juga. Yang tentu saja hal ini pun sudah pernah kita bahas lah super detail di satu video Gaban ini yang mungkin nanti bisa kalian tonton. Yang menariknya kalau kita tarik mundur lagi, konsep haki muncul pun untuk mengcounter buah iblis kan, dan haki biasa nggak cukup kuat untuk melukai para Guts Knight karena mereka kemungkinan besar bukanlah kemampuan dari buah iblis tetapi langsung dari empunya alias iblis itu sendiri. Makanya mereka membutuhkan haki yang jauh lebih tinggi untuk mengonternya, dan House Konohaki adalah salah satu jenis dari haki terkuat. Next, menariknya di sini pun Loki merespon kata-kata Gaban dengan berkata, Gaban, hal itu pun cukup masuk akal bagiku. Aku tidak bisa berkata-kata sebelumnya karena kekuatanku. Tapi akulah satu-satunya yang pernah berhadapan dengan mereka-mereka sebelumnya. Aku tahu aku bisa menghajar mereka. Bebaskan aku dan bawa aku bersamamu, Hajrudin. Yang oke, lagi-lagi banyak sekali perkataan menarik yang dimunculkan di satu chapter kali ini. Pertama, dia cukup sopan kepada Gaban, yang berarti pasti di sini Loki tahu banget kekuatan dari Gaban seperti apa, makanya dia cukup memiliki respect kepada si kakek tua ini. Dan kata-katanya kalau dia pernah melawan Gutsnack sebelumnya, ini pun sebenarnya bisa berarti banyak hal sih. Yang pertama, apakah Gutsnack dimaksud adalah Gunko dan Samrock yang sebelumnya mereka bertemu di Underworld ketika mengajak Loki untuk menjadi bagian dari mereka juga? Atau yang kedua, apakah jangan-jangan dulu ketika dia di lautan dia juga pernah berhadapan dengan Gutsnack dan langsung bertarung di sana? Makanya di sini dia yakin sekali kan kalau dia bisa menghajarnya, yang apakah juga ini membuktikan kalau Loki memiliki Hausoku no Haki juga. Yang sebenarnya untuk hal ini pun tidak aneh sih kalau seseorang sekelas kaliber Loki memiliki Hausoku no Haki. Dimana Hajrudin menjawab, kau ingin bertarung untuk Elbaf? Mana mungkin, aku akan membawamu bersamaku. Namun sebelum bagian ini lanjut, ternyata Gaban pun berkata kepada tim Luffy atau kru dari topi jerami kalau ada orang lain di krumu yang bisa menggunakan House Konohaki sambil melihat ke arah Zoro dan Sanji. Yang lucunya ini si nomor 4 langsung nyamperin Gaban sambil bilang, apakah itu aku? Aku tahu nih, dengan hal yang terjadi yang tidak masuk akal akan kubiarkan si Marimo dan Jinbei itu melampauiku. Yang di situ Zoro cuma terdiam saja. Namun Gaban langsung ngomong lagi nih, kau pendekar di sana, tubuhmu sudah berkembang dan bisa disesuaikan dengan Hausoku no Haki ini. Di mana respon Zoro pun sangat tulol sekali di sini dengan berkata, aku punya House Konohaki yang aduh. Yang bahkan di situ pun Luffy ikut meledekkan dan berkata, lah kau tidak tahu, aku bisa merasakan itu darimu Zoro. Yang benar-benar lah Zoro ini mungkin tingkat IQ-nya sangat bodoh juga. Panas saja dulu waktu momen 3-2Y alias momen time skip, di situ pun Rayleigh berkatakan kepada Luffy, aku tidak yakin kalau semua krumu akan paham karena sepertinya ada satu krumu yang terlihat bodoh. Ya benar, di saat semua nakama Luffy mengerti dengan sangat mudah arti dari tato Luffy, di mana Zoro bukankah terlihat dia cukup struggle untuk mengetahui apa maksud pesan dari Luffy tersebut. Ya memang lah Bang Pendekar ini terlihat cukup lemot, yang bahkan di sini pun dia ikutan disemprot oleh Chopper Gaban. Di sini Gaban berkata, aneh sekali, haki adalah kemampuan yang harus dimengerti dan dijinakan. Kaptenmu adalah kaisar lautan. Kau harus paham itu kalau kau mau melindungi di belakangnya. Yang aduh ini lucu banget, Zoro disemprot langsung di depan mukanya. Nah, terkait Zoro yang punya House Konohaki, emang nih kita udah tahu dari lama, terutama konfirmasi awal saat Kaido yang bilang kau juga milik House Konohaki, yang pada saat itu memang Zoro masih belum sadar, yang akhirnya nextnya pun ketika Zoro melawan King, di awal ketika momen dia sudah bisa menggunakan Enma, di situ terlihatkan bagaimana Zoro tiba-tiba memingsankan para kroco-kroco yang ada di dekat King ini. Yang lagi-lagi di situ pun Zoro ternyata belum sadar kalau dia memiliki Hausoku no Haki. Makanya bahkan di Vivre Card yang baru pun Zoro
Zoro memang tidak dikatakan kalau dia punya haus Konohaki, ya ternyata dia memang belum sadar kalau punya haus Soku no Haki. Dimana poin plusnya adalah Zoro nggak sadar kalau dia punya haus Konohaki aja kemampuannya sudah segila itu, apalagi kalau dia sudah sadar dan bisa mengontrol kemampuan dari Haki ini. Yang wah, ini kemampuan Zoro pasti bakal lebih gila lagi, karena jangan lupa kita sudah berkali-kali katakan di channel Filnomi, kita belum pernah melihat Zoro di mode seriusnya, karena bahkan asuranya saja dilakukan ketika tubuhnya dalam keadaan super duper terluka parah akibat Hakai kedua Yonkou. Dan lucunya di sini, Sanji pun dia bertanya kepada Gaban, "Hei orang tua, bagaimana denganku?" Yang sejujurnya ini cukup menarik banget sih. Yang sebelum dijawab lanjutannya, kita langsung terpotong oleh lanjutan Loki sebelumnya yang debat dengan Hajirudin, yang sejujurnya ini aneh banget sih. Kenapa Oda nunjukin lagi panel Sanji di sebelah kiri, yang tapi dari bentukan panelnya tidak merespon perkataan Loki yang seakan-akan itu panelnya berdiri sendiri. Apakah Gaban menjawab kalau Sanji juga punya, dan ini menjadi semacam foreshadow kalau Sanji juga memang memiliki haus Soku no Haki. Karena lagi-lagi Oda tidak memberitahu secara implisit yes or no tentang Sanji di satu chapter ini. Ya Gaban aja, kru Roger nomor 3 dia punya haus no Haki, tapi Sanji kan nomor 4 ya, kalau nomor 3-nya berarti adalah Jinbei. Dan terkait Sanji yang punya haus Konohaki pun di channel Filnomi juga kita pernah membahas terkait hal itu, di mana banyak sekali sebenarnya poin-poin yang memforeshadowkan apakah jangan-jangan Sanji juga memiliki haus Konohaki, yang itu pun sudah pernah kita bahas lengkap di video ini, nanti bisa kalian tonton karena cukup panjang juga. Next, kembali ke debat dua saudara beda ibu ini. Loki bilang, "Hajirudin, kau memalukan. Bisa-bisanya kau membiarkan orang luar ini menyelamatkan negeri kita. Aku ada di sini dan gunakanlah aku." Di mana Hajirudin marah dan berkata, "Siapa yang akan menjamin kau tidak akan berpihak kepada pemerintah dunia? Kau bisa saja dengan mudah menusuk Elbaf lagi dari belakang, sama seperti yang kau lakukan di hari itu. Bagaimana mungkin kau ingin aku untuk mempercayaimu?" Di sini pun Hajirudin disuruh cepat oleh nakamanya untuk naik lagi-lagi, karena cukup jelas lah kalau mereka semakin menunda akan semakin banyak juga korban-korban yang ada di daerah Sunward. Tetapi Luffy akhirnya di sini pun dia berkata, "Hei Loki, bergabunglah dengan kruku. Jika kau mau, maka kau tidak akan komplainkan jika aku membebaskannya." Hajirudin, yang satu saja permintaan Luffy ini pun langsung ditolak oleh nakama-nakamanya, yang bahkan alasannya pun cukup lucu banget nih antara Zoro dan juga Sanji. Dimana Zoro bilang, "Hah, gila lu Luffy, tidak mungkin kan dia akan cukup di kapal kita?" Dan Sanji juga merespon, "Ya benar, kau tidak mikir bagaimana kebutuhan makanan kita, dia bahkan makan lebih banyak darimu." Yang sejujurnya alasan yang sangat-sangat realistis sekali. Namun Luffy dengan santuy berkata, "Elbaf sepertinya tidak menginginkan dia, tetapi dia sepertinya oke dengan diriku, serta kalau dia mencoba hal macam-macam, ya sudah, aku tinggal menghajarnya saja." Namun Loki kesal dan menjawab, "Hei, jangan main-main denganku bocah, tidak mungkin aku mau menjadi bawahanmu." Di sini Hajirudin sepertinya paham maksud dari Luffy dan berkata, "Kau benar-benar mencoba sebaikmu ya, topi jerami." Dan Luffy pun menjawab juga, "Aku benar-benar tidak sabar untuk melihat bagaimana dia akan bertarung." Ya benar, ternyata Luffy cuma ingin lihat gimana Loki bertarung saja, yang aduh dia ini sangat kepo sekali. Yang cukup mirip momennya seperti bagaimana dulu Roger, dia ingin melihat bagaimana seorang samurai alias Kozuki Oden bertarung secara langsung. Dan di saat mereka udah mulai mau pergi, Hajirudin pun bilang kepada Luffy, "Maaf tapi jerami, tetapi Loki adalah kriminal di Elbaf, dan kita tidak bisa membiarkan orang seperti ini kepada dirimu." Yang namun tepat pada saat itu, Gaban pun akhirnya berkata, "Hajirudin, lepaskan Loki." Yang tentu saja hal tersebut membuat kaget dan bingung semua orang di sana, terutama Hajirudin lah. Tentu saja dia pasti marah. Yang epicnya, dimana kita diperlihatkan bagaimana ekspresi-ekspresi dari nakamanya. Di sini Hajirudin pun berkata, "Apa-apaan itu hiasan? 14 tahun yang lalu, Loki membunuh 113 orang di kastil. Dia membiarkan tetua Jarul hampir mati dan membunuh ayahnya sendiri dengan darah dinginnya itu. Dia adalah kriminal paling buruk di negeri Elbaf." Namun Gaban pun menjawab, "Aku tahu, tapi hari itu aku merasakan ada haki yang aneh dari kastil tersebut. Shanks dan aku pergi ke sana untuk menginvestigasi hal tersebut, tetapi sangat mungkin sekali kita tidak tahu keseluruhan cerita yang sebenarnya.
sebenarnya. Yang tentu saja kaget dong Hajrudin mendengar perkataan Gaban. Kau pergi ke kastil dan sini pun Luffy ikut-ikutan kaget karena dia fokusnya cuma ke Shanks doang yang dikatakan oleh Gaban. Yang akhirnya Hajrudin pun bilang kepada yang lain, kalau kalian duluan aja, dia akan menyusul nanti. Dan Luffy pun ikut-ikutan deh akan menyusul karena mendengar nama Shanks tadi yang bahkan sampai dimarahi oleh Zoro. Lagi-lagi hal bodoh tentang Shanks. Luffy kesal dengar itu sambil berteriak, jangan bilang Shanks bodoh." Dan Sanji pun tentunya di sini malah ngedukung Zoro sambil berkata, "Kau yang bodoh Luffy ya." Di sini trio ini emang sangat-sangat bodoh semua. Di sini pun kerennya Loki benar-benar cuma bisa memanggil Gaban doang dengan Gaban yang wah ini real sih. Sepertinya Loki sangat-sangat respect sekali kepada Gaban karena dia seakan-akan nurut semua perkataan dari Gaban ini. Gaban pun berkata, "Hajrudin, siapa lagi yang bisa membuatnya bicara? Kau mungkin memiliki ibu yang berbeda, tapi kalian berdua adalah seorang saudara." Yang gila sih, ini benar-benar kata dari orang tua banget terkait anak-anak yang mungkin bertengkar, dan ini nih orang tua pasti ngomongnya kayak gitu. Hajrudin pun masih kesal dengan bilang, "Kau punya 3 menit untuk menjelaskan, Loki. Katakanlah padaku apa yang sebenarnya terjadi 14 tahun lalu di kastil. Jika kau benar-benar seorang warrior, maka bersumpahlah ke dewa kami kalau semua yang kau katakan adalah kenyataan." Loki pun menjawab, "Kau kejam sekali kakak. Kau benar-benar ingin membuatku mengingat apa yang terjadi di hari itu." Aku benar-benar tidak mau mengingatnya. Itu adalah hari-hari yang sangat buruk. Dan itulah yang menjadi judul dari chapter kali ini, yaitu An Awful Day yang diucapkan oleh Loki. Dan flashback pun dimulai tepat 14 tahun yang lalu, di mana Loki yang sepertinya melompat entah dari mana nih ke dekat daerah kastil. Yang kalau kalian sadar juga dari panel tersebut, kita melihat Loki yang baru turun di bawah kanan, dan untuk di atas kiri terdapat Svalar yang kemungkinan itu juga adalah tetua Jarul yang sampai bersamaan. Ya benar, mereka berdua pun masuk ke kastil, di mana Jarul pun berkata, "Ternyata dia memanggilmu juga ya Loki." Dan Loki pun jawab, "Ya seperti itulah, ini juga kan adalah rumahku. Kau terlihat baik-baik saja orang tua. Apakah kau masih tidak bosan untuk terus hidup selama ini?" Yang aduh, ini bocah benar-benar kasar banget omongannya. Yang bahkan dari ukuran terlihat di sini mereka ini cukup sepantaran, yang lagi-lagi cukup masuk akal ya. Dimana Loki si raksasa Oars yang ukurannya memang besar, dan Jarul juga yang ukurannya bejir gede banget dibandingkan para raksasa yang lain, yang kita masih belum tahu apakah dia juga jangan-jangan seorang ras dari Oars. Tapi ya untuk hal ini kita harus menunggu konfirmasi lagi. Yang terlihat juga di sini kalau Loki sepertinya belum menggunakan kapak Raknir yang digunakan sekarang, tapi untuk bentukan kapaknya apa coba? Satu yang kepikiran saya, ya benar cukup mirip dengan kapak mainan yang dimiliki oleh Usopp. Di sini Loki ngomong lagi, "Aku penasaran apa yang dia inginkan. Cukup sulit untuk peduli setelah dia menjadi anjing dari pemerintah. Dia menjual dirinya kepada mereka-mereka yang membunuh Rocks tersebut. Jika itu yang akan menjadi arah dari Elbap saat ini, maka aku akan dengan tegas menentang semua hal tersebut." Jarul pun menjawab, "Kau terlalu tegas, tetapi aku sudah terlalu tua untuk hal-hal seperti ini. Politik adalah permainan dari anak muda." Loki pun kesal dan menjawab lagi, "Kita ada di masa seperti ini karena kau selalu berbicara seperti itu. Sekarang kita berada di era kedamaian, di mana bahkan bocah-bocah pun tidak bisa memegang senjata." Dan Jarul pun menjawab lagi, "Itu adalah sebuah tanda dari era yang bagus. Toh bukankah kalau begitu, ternyata nanti cucu dari cucu-cucuku tidak perlu lagi untuk bertarung. Mereka bisa hidup secara damai." Loki pun menjawab lagi, "Pengecut, bukankah ini tugasmu untuk membentuk mereka semua? Yang bukankah kalau dari percakapan di antara kedua orang ini, kita bisa melihat dengan sangat jelas sekali kalau kedua orang ini memiliki respect-nya satu sama lain dan tidak ada terlihat intensi untuk saling ngejek." Di mana Loki walau dari kata-katanya terlihat kasar, tetapi terlihat juga kalau dia sangat menghormati tetua Jarul, yang mungkin juga kemungkinan kalau Loki ini ingin tetua Jarul lah yang seharusnya menjadi seorang raja terkait permasalahan politik yang barusan dia katakan. Dan juga sebaliknya, walau tetua Jarul tahu Loki kasar, tetapi dia tetap paham dan bahkan merangkul Loki. Simpel tetapi dalam banget nih. Kalau kita lihat dari ekspresi-ekspresi karakternya, kata-katanya yang wah ini sangat mantap sekali. Yang paling juga kan sebelumnya, Jarul seakan-akan mendukung Loki waktu di pesta karena ya ternyata hubungan keduanya cukup dalam juga. Namun sebelum sampai ke pintu tahta, mereka pun mendengar ada suara aneh yang nggak tahu itu suara apa. Dan tepat sebelum mereka masuk pun penjaganya kaget karena lah kok ada Loki. Tapi ya lagi-lagi Loki sendiri bilang kalau dia dipanggil dan ini adalah rumahku, dan tadinya si penjaga tersebut pun mau nyoba konsul dulu kepada raja. Yang tentu saja Loki kesal karena lah kenapa harus konsul dulu, toh dia
raja ada di rumahnya, yang langsung lah di situ dia menghajar si penjaga tersebut sambil memaksa membuka pintu tahta karena terlihat pintunya sampai ambruk. Yang ternyata di sini pun benar seperti di spoiler kemarin, kalau King Harald terlihat sedang tertusuk oleh para penjaga-penjaganya yang ada. Di sini Harald lagi-lagi masih dalam bentuk siluet lah ya ala Oda, karena masih belum ingin menunjukkan bentukannya seperti apa. Buat yang lihat kok kayak ada tanduk nih di bagian lengan kanannya, itu mungkin sepertinya jubahnya yang kalau kita lihat dari foto lamanya, tetapi untuk tanduk di mukanya itu yang kita masih belum tahu itu adalah bentukan apa. Dan tentu saja momen ini membuat Jarul dan Loki sangat kaget banget. Yang lagi-lagi seperti biasalah ketika sudah masuk ke momen epicnya, kita akan dipindahkan dulu oleh Oda ke bagian lain, dan inilah dia bagian Gaban dan juga Jeki. Dimana terlihat ya di sini kalau rumah dari Gaban cukup dekat sekali dengan daerah kastil, tetapi berada di batang yang lebih tinggi. Yang benar di sini kita bisa melihat Gaban dan Shanks yang sedang bersantai untuk mandi di air panas yang wah, ini view dengan berendam air panas seperti itu pasti wah bakal nikmat banget. Apalagi sekarang ini lagi musim hujan dan ini juga lagi hujan nih kalau kalian bisa mendengar. Gaban pun berkata, sudah cukup lama ya sejak terakhir kali kita mandi bersama. Berapa lama? 3 tahun apa 4 tahun? Dan dijawab oleh Shanks, hey serius, ini sudah 10 tahun sejak terakhir kali kematian dari Kapten. Ya benar, bukankah tepat 10 tahun yang lalu alias 24 tahun yang lalu kematian dari sang Raja Bajak Laut yaitu Goldie Roger. Gaban pun menjawab, bukankah itu pasti terasa jauh lebih lama bagi dirimu. Buat yang bingung kenapa Gaban ngerasa bentar, seharusnya ini pun ada hubungan ya dengan quote dari Louis Arnold sebelumnya terkait orang yang tinggal di Elbaf akan merasakan lupa waktu, dan inilah mungkin buktinya kalau Gaban merasa 10 tahun itu seakan-akan cuma 3 atau 4 tahun, karena balik lagi Elbaf ini memiliki umur yang lebih panjang, pasti relatifnya pun akan berbeda untuk waktu-waktu yang mereka lalui. Di sini pun Shanks menjawab, ya benar sekali, kehidupan benar-benar sangat berubah. Aku sejujurnya hanya ingin menjadi bajak laut yang bebas dengan bagi, tetapi Elbaf ada beberapa hal yang ingin aku ketahui. Dan Gaban pun yang terlihat di sini kalau rambutnya belum full memutih, masih setengah doang nih putihnya, dia pun menjawab, ya dapat dimengerti karena kau adalah anak yang ditakdirkan. Tapi ayolah sayang, kali ini janganlah kita membahas hal yang serius. Katakan, apa kau ingat saat kita ke Little Garden, pulau di mana kita bertemu dengan Dory dan Broggy? Yang benar ternyata momen kenapa Shanks bisa mengenali Dory dan Broggy karena mereka pernah bertemu ketika masih di kapal dari Roger. Yang ini pun sangat masuk akal sekali ya, karena jangan lupa Dory dan Broggy mereka ini bertarung selama 100 tahun, dan untuk Roger ini mungkin cuma berapa puluh tahun, yang pasti wajar lah kalau mereka harus beririsan dan bertemu di Little Garden. Dan saat itu mereka dikagetkan dengan replay sang istri yang terlihat nih kalau anaknya ada dalam pangkuannya. Dia membuatkan makanan lingon berry tart dan dia pun bertanya kepada Shanks, Sangkun, apakah kau punya cerita lama tentang hiasan? Dan Shanks pun mengingat-ingat dengan berkata, tentang Gaban-san, aku tahu. Setiap kita sampai ke pelabuhan tidak ada yang tahu seberapa banyak, dan belum selesai Shanks ngomong, di situ dia langsung ditarik pipinya oleh Gaban yang akhirnya tidak selesai mengucapkannya. Dan Gaban pun berkata di sini, hey kau bocah, jika kau mau keluar dari pulau ini hidup-hidup, maka kau harus diam. Ya aduh, sepertinya saya bisa menebak kelanjutan dari kata-kata Shanks ini apa, yaitu tidak ada yang tahu seberapa banyak wanita yang dia goda ketika sampai di pelabuhan. Yang jangan lupa lah, kemungkinan Gaban ini cukup mirip dengan Sanji selaku menteri cinta yang pasti akan menggoda cewek sana sini. Mereka pun akhirnya ngobrol dan Gaban pun memulai dengan bilang, apakah kau kenal dengan Harald? Dia adalah Raja Elbaf dan semua orang menganggap dia sebagai sang dewa. Shanks pun menjawab, ya aku bertemu dengannya di Mary Joyce dan kita pun cukup dekat. Kita tidak bisa berbicara bebas di daerah Holy Land, namun karena sekarang kita berdua ada di Elbaf, maka aku sangat ingin sekali untuk berbicara dengannya sebelum semuanya terlambat. Yang apakah maksud dari Shanks ini? Karena bahkan Gaban pun terlihat bingung dengan kata-kata Shanks. Yang saat itu pun narator berkata, hari itu pembantaian yang terjadi di kastil kepada raja yang paling dicintai di Elbaf, King Harald, kehilangan nyawanya. Tapi bagaimana orang ini bisa menjadi sangat dicintai oleh orang-orang negerinya? Yang jangan lupa ya kalau Harald ini disebutkan sebagai seorang dewa. Dimana dari kata-kata narator ini kita melihat ada haus kohaki luar biasa yang keluar dari kastil Elbaf, yang sebenarnya ini bisa siapa aja sih yang mengeluarkan haus konohaki ini, tetapi entah kenapa kok saya merasa cukup mirip dengan haus konohaki dari Imu sebelumnya. Dan saat itu pula kita melihat panel nih dari rumah Gaban yang berkata, apaan itu? Yang berarti ini adalah kata-kata yang sebelumnya Gaban bilang juga kepada Hajrudin dan yang lainnya kalau dia ngerasain ada haki aneh di hari
hari tersebut dari kastil. Karena panel-panel selanjutnya yang seperti potongan-potongan lah yang terjadi ketika dari insiden tersebut, di mana gerbang kastil pun tertutup, orang-orang berteriak minta tolong, dan ada pedang tertancap di tetua Jarul. Dan yang menariknya, terdapat bayangan seseorang yang sampai ke ruangan rahasia kastil karena terlihat digembok, dan di mana ada kotak harta karun, dan dikatakan kalau itu adalah buah iblis terlarang yang diwariskan di negeri Elbaf ini. Yang tentu saja ala-ala udah sensei, sebelum kita masuk ke bagian yang paling serius, kita akhirnya harus dilempar dulu ke masa lalu yang lebih lama, yaitu dikatakan a long time ago, 109 tahun yang lalu, atau kita mendapatkan flashback dari sebuah flashback alias flashback kuadrat. Ya benar, di sini pun kita melihat lagi narator berkata, apa yang paling ditakutkan di lautan 109 tahun yang lalu dari masa kini? Orang-orang akan menjawab hal yang sama, yaitu bajak laut raksasa. Yaitulah bagaimana era tersebut pada saat itu berjalan. Di era itu, bahkan kapal dari negeri raksasa apapun akan memberikan ketakutan yang luar biasa karena reputasi yang dimiliki oleh negeri Elbaf. Ya benar, itulah perkataan narator yang memulai satu flashback ini, di mana kalimat a long time ago pun benar-benar mirip banget nih seperti dulu ketika di Little Garden kita mendapatkan flashback Dory dan Brogy awal bertarung, karena lagi-lagi itu 100 tahun yang lalu yang definisi a long time ago ya. Aduh, ini jadi kayak nyanyi. Di mana terlihat juga mereka yang masih muda sekali dengan adanya Oimo kasih di belakang mereka. Dan mungkin ini yang menurut saya akan cukup banyak yang miss nih, di antara kapal yang ada di atas dan ada kapal yang ada di bawah. Di mana kapal yang di atas itu terlihat kalau itu adalah The Great Eirik yang memang punyanya Dory dan Brogy dari bajak laut raksasa. Tetapi kapal yang ada di bagian bawah kanan ini adalah kapal raksasa lain, karena bentukannya pun sangat berbeda, dan itulah kapal yang dikendarai oleh tidak lain dan tidak bukan Raja Elbaf kita, yaitu King Harald. Jadi mereka berada di kapal yang berbeda ya, antara kapal The Great Eirik dari Dory dan Brogy dan juga kapal yang ada di bawah ini dari King Harald. Di mana Harald pun berkata, kalau saya mendengar ada putri cantik di negeri ini. Jadi biarkan saya lihat, dan tepat saat krunya berhasil menemukan lokasi dari kastil, di situ Harald dengan santunya malah menendang temannya sendiri sampai ngancurin kastilnya dan bilang, "Ups, maaf, kakiku terpleset," yang akhirnya ditegur dengan krunya yang lain, "Tuanku, kumohon hentikan." Ya benar, Harald seharusnya saat itu sudah menjadi raja karena dia dipanggil Your Majesty, dan saat itu pun dia berusia 45 tahun, atau kalau dalam usia manusia yaitu 15 tahun, yang bukankah itu masih bocil. Dimana ketawa Harald pun cukup menarik dengan kata-kata barahahaha, dan dia pun berkata, "Katakan siapakah dewamu?" Yes, kalau kita lanjut dari kata-kata narator sebelumnya, ada alasan lain selain bajak laut raksasa yang membuat nama Elbaf mengerikan, dan itu adalah karena, ya benar, sang rajanya melakukan petualangan pada 109 tahun yang lalu, yang bahkan narator sendiri pun berkata, ya benar, kalau dia adalah seorang bajingan. Wah gila, ternyata bagian review aja udah sepanjang seperti barusan. Yang emang sesuai lah dengan prediksi kita di Explorer kemarin, yang sepertinya akan cukup banyak sekali bahasan-bahasan yang udah berikan kepada kita di satu chapter ini, yang terlihat akhirnya review pun sudah sangat panjang sekali. Yang sekarang kita masuk ke bagian analisis yang harusnya ini pun akan cukup panjang. Terutama kita membahas terkait Shanks dan juga ada tato menariknya yang ada di sininya. Yang aduh, ini apakah harus dipisah jadi video beda atau digabung aja di satu video ini? Tapi ya oke lah, kita gabung aja biar panjang-panjang. Makanya biasa juga kan kalian ngomong ada yang sambil makan atau sambil apa, jadi oke lah, jadi kita lanjut video ini sampai pol, sampai meledak otak kita semua. Jadi buat kalian yang suka komen-komen, lah bang apa banyak bacot udah pakai facecam yang ini panjang banget videonya nih, baca nih, langsung baca baju dari KITC ini. Yang kebetulan ini saya juga suka banget dengan bajunya. Buat kalian yang pingin seperti biasa, bisa langsung klik tag produk yang ada di bawah kiri ini. Nanti linknya akan muncul dan kalian langsung klik aja, langsung beli ke tokonya di Shopee yang mantap. Yang bukan cocok banget nih buat kalian yang punya teman tukang misu, tukang marah-marah, langsung aja kasih baju dan langsung kasih lihat ini bentukannya. Hey, kalian santai. Wah, ini mantap banget. Oke, singkat kita akan bahas dulu terkait King Harald. Dimana bukankah itu definisi buah jatuh sepohon-pohonnya yang udah mirip banget kayak Loki, dari bentukannya sama, mukanya sama-sama nyebelin. Yang ini bentukan muka Harald kayak siapa ya bentukannya, karena cukup unik dengan tato yang kita tahu ada di mata kirinya.
Yang bahkan terlihat juga di sini dia menggunakan pedang yang masih sama dengan yang ada setelah dia menjadi raja yang ada di potretnya juga. Tapi ayo di sini mari kita bahas dulu terkait timeline Shanks karena pasti kalian akan cukup banyak yang lebih penasaran untuk hal ini. Yang sebenarnya dari spoiler kemarin udah cukup banyak sih kepikiran untuk alurnya seperti apa yang ternyata setelah chapternya rilis, scan-nya ada dialog-dialognya yang semakin terkonfirmasi lah apa yang ada di pikiran ini. Jadi oke, mari kita mulai untuk urutan dari timelinenya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kalau Shanks terdapat tato unik di tangan kirinya. Ya benar, kalau Lee Redon nggak nge-highlight bagian ini ketika spoiler dan bahkan summary-nya, saya yakin nih nggak akan ada banyak teoris yang sadar ada tato di tangan Shanks karena ini bentukannya kecil banget, panelnya pun sangat kecil sekali. Yang sengaja banget nih, Oda gambar Shanks telenji dari belakang biar kelihatan si tatonya ini. Karena bukan nggak sehari-harinya, Shanks memang selalu menggunakan lengan panjang, jadi kita nggak akan bisa melihat bagaimana dan apa yang ada di tubuh Shanks karena selalu full panjang untuk pakaian yang digunakan, yang sama itu pun pakaian warna putih yang biasa digunakan ini. Yang kira-kira mirip apakah tato tersebut yang seharusnya untuk ini pun banyak yang sudah tahu ya, karena banyak yang bahas di spoiler dan di channel-channel lain. Yang bahkan di channel lain juga ada yang langsung ngebahas kalau Kurohige versus Dragon yang aduh ini kok tiba-tiba langsung melenceng sangat jauh sekali. Orang ini adalah orang-orang yang tolong. Dimana tato dari Shanks ini bukankah cukup mirip dengan tato dari Sommers, yang apakah ada hubungan dengan tato-tato dari para Gods Knight? Yang apakah Shanks saat itu sudah menjadi Gods Knight? Yang awalnya ini pun mau menjadi teori, tetapi sepertinya cukup terjawab juga di sini karena toh di sini bukankah Shanks juga bilang kan hidupnya benar-benar berubah. Dia yang tadinya ingin menjadi bajak laut bebas bersama dengan Buggy, yang berarti dari kata-kata tersebut bisa kita simpulkan kalau saat itu dia sudah tidak lagi menjadi bajak laut seperti 24 tahun yang lalu yang kita lihat kalau dia mengajak Buggy untuk menjadi bajak laut. Atau bukankah hal ini pula sejalan dengan kata-kata Samrock kakaknya sebelumnya yang berkata kalau Shanks emang pernah datang ke Marijoy sekali, tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk hidup di dunia bawah ini. Yang bukankah di chapter ini pun terkonfirmasi kalau Shanks ketika ngobrol bersama Gaban berkata kalau dia pernah bertemu dengan Harald di Marijoy, yang bukankah ini cocok banget? Ya kalau bahas singkat mungkin ada hubungan ya dengan dia yang Loki bilang menjadi anjing pemerintah, yaitu apakah Harald juga adalah seorang Gods Knight. Makanya para Gods Knight pun mengenalinya dan menghormatinya seperti kata-kata dari Sommers sebelumnya. Nah sekarang kalau kita bahas terkait timeline dimulai dari 14 tahun yang lalu, yaitu di Elbaf terdapat satu buah iblis legendaris yang dijaga dikatakan selama turun-temurun, yang pada akhirnya saat itu ada seseorang yang mencoba mencurinya. Siapakah orang tersebut? Apakah itu Imo? Makanya dia bisa bikin magic circle di ruang tahta yang akhirnya nanti memunculkan Gunko dan juga Samrock yang menjadi awal mula konflik dari Arc Elbaf ini. Dan ini juga mungkin akan cukup mengonfirmasi jika benar Imo. Makanya di chapter lalu kan kita berkata kok seakan-akan Gaban tahu ya kalau haki yang dikeluarkan oleh seseorang ketika di chapter lalu, yang apakah mungkin jika dulu Imo dan sekarang Imo, maka masuk akal Gaban seakan-akan bisa mengenali jenis atau orang dari yang mengeluarkan hakinya ini. Next, kira-kira buah iblis apakah yang dicuri di negeri Elbaf? Apakah Gomu-Gomu alias Nika yang dimakan oleh Luffy? Kalau gitu berarti apakah Loki dia tidak memiliki buah iblis, tetapi bukankah dari cara dia yang seakan-akan melompat atau terbang nih ketika awal dari flashback ini sampai ke kastil ini pun cukup mencurigakan. Tapi kita di sini akan bahasnya asumsi atau teori ya kalau ia adalah buah iblis Luffy, yaitu Gomu-Gomu no Mi. Ini saya ngomongnya Gomu-Gomu no Mi aja ya, karena kalau Mythical Zuan Shito itu no Mi model Nika, aduh ini panjang banget. Dimana timeline-nya kurang lebih akan seperti ini. 14 tahun yang lalu, dimana Shanks ada di sana. Dimana bukankah kita juga mendapatkan kan timeline yang unik dari Oda, yaitu setahun kemudian alias 13 tahun yang lalu. Yang lucunya ini pun pernah muncul revisi dari Oda Sensei, dimana awalnya adalah 12 tahun, tetapi di versi tankobonnya direvisi menjadi 13 tahun. Yang bukankah ini cukup sus banget kenapa Oda mengubah hal tersebut yang sekarang menjadi semakin masuk akal. Dimana 13 tahun yang lalu kita semua tahu kalau buah iblis Luffy dibawa oleh pemerintah dunia, yaitu Wushu, akan dipindah tangankan ke Marijoy. Namun kita juga tahu ya kalau Wushu gagal, yang akhirnya dia nanti pun akan dipenjara, dan orang yang menggagalkannya lagi-lagi dia adalah Child of Destiny alias Shanks lah yang mencuri buah iblis tersebut. Dari mana dia tahu akan berita tersebut kalau bukan dari dalam, karena dia adalah mantan Gods Knight, dan bukankah pada 1 tahun yang lalu juga dia di Elbaf yang tahu tentang insiden Elbaf dan mungkin tentang buah iblis tersebut.
tersebut. Yang apakah dari sini kalian sudah bisa menghubungkan titik-titiknya di antara teori-teori yang ada. Next, waktu pun terus berjalan sampai akhirnya 1 tahun kemudian yang Shanks juga kebetulan sudah 1 tahun ada di desa Fuchsia. Dimana apakah mungkin Shanks pergi cukup lama di desa dari Luffy ini yang sepertinya dia sedang mencari nih anak dari sang kaptennya yaitu Ace yang ada di sana. Tetapi lagi-lagi kita semua tahu ya kalau Shanks ini dijaga ketat entah oleh Garp atau dan juga yang ada di pegunungan daerah belakang yang dimana buah iblis Gomu-Gomu ini Shanks curi 1 tahun sebelumnya. Tetapi setelah 1 tahun tidak ada 1 orang pun yang memakannya, bahkan krunya pun tidak ada yang memakan buah iblis tersebut. Yang benar inilah akhirnya awal mula serial One Piece dimulai dimana bocah Luffy kita tanpa sengaja memakan buah iblis tersebut 12 tahun yang lalu di desa Fuchsia, atau mungkin disebutnya desa Fuchsia ini sebagai Dawn Island. Bukankah Dawn, Will of Dawn, Fajar yang ini sangat-sangat menarik sekali. Yang dari situlah akhirnya Shanks sangat kaget dong karena buah iblis harta karunnya bisa dimakan oleh seorang bocah yang lagi-lagi hanya bocah biasa yang tidak tahu dia siapa, dan mungkin dengan kata-kata yang kita masih belum tahu sampai sekarang pula, yaitu kata-kata Luffy yang persis seperti kata-kata Roger, akhirnya buat Shanks cukup sadar dan dia pun bertaruh kalau Luffy lah orang yang akan menjungkir balikan dunia ini. Dimana sebenarnya konsep jungkir balik ini cukup menarik sekali ada di serial One Piece, karena seperti yang kita lihat bagaimana Dory dan Brogy pula dia dijungkir balikan dari manusia biasa menjadi iblis. Yang ini pun kalau kita ambil konsepnya lebih jauh ke dunia One Piece, dimana awalnya yang diperintah oleh seorang dewa biasa mungkin Rasunarian atau apapun itu yang tinggal di Marijoy, tetapi karena perlakuan Imu alias sang iblis dia menjungkir balikan yang awalnya iblis yang harus di bawah dan dia balikan ke atas, yang akhirnya dialah iblis yang menjadi dewa dan Lunarian yang disebutnya sebagai The Fallen Angel harus diburu dan akhirnya punah. Dan ini pun akhirnya nanti mungkin akan menjadi misi dari Roger atau mungkin bahkan misi dari Luffy untuk menjungkir balikannya lagi dan kembali ke mode semula alias mode awal dari peperangan yang ada di bumi dari One Piece ini. Yang sebenarnya untuk bahasan panjang terkait ini pun pernah kita bahas di Mega Theory channel Filmi yang masih sangat relevan sampai sekarang, bisa kalian tonton untuk playlistnya seperti biasa di bagian sini. Next, kembali ke momen Luffy yang memakan buah iblis Gomu-Gomu no Mi. Makanya dari situ bukankah muncullah sebuah momen Shanks kehilangan sebelah tangannya. Ya mungkin dulu kita berteori itu adalah salah satu taruhannya biar Luffy juga sebagai seseorang yang mungkin ditakdirkan dan bahkan makan buah iblis Nika, dia harus terus bertambah kuat. Tetapi setelah membaca chapter ini saya sepertinya cukup mengerti ada bagian lain yang jauh lebih penting dari Shanks yang kehilangan sebelah lengannya. Dimana bukankah itu adalah tangan yang sama dan lokasi yang sama, yang bahkan potongannya pun cukup unik banget nih. Dimana bukankah potongannya aneh banget karena di bagian sini, karena bukankah biasa kalau potongan itu di sebagian lengan saja atau bahkan full selengan seperti Kiku, tetapi kenapa Shanks nanggung banget cuma sampai sini dan bukan sampai lengan doang? Karena lagi-lagi kalau kita melihat tato yang ada di satu chapter ini, dimana tatonya terletak di bagian bawah dari lengannya ini, yang bukankah jika dia memotong sampai sini, makanya tatonya akhirnya akan menghilang. Yang kemungkinan besar ini ada hubungan dengan semua hal yang Shanks lakukan di Marijoy. Apakah mungkin itu juga sebuah kesengajaan yang dia lakukan? Yang mungkinkah ada tujuan untuk menghilangkan kontraknya sebagai seorang Godsnack? Yang ini pun kita masih belum tahu karena itu masih sebuah teori. Tetapi entah, menurut saya itu cukup masuk akal sekali jika benar-benar seperti itu. Karena jika ternyata benar seperti ini, wah ini gila banget sih. Semuanya akan semakin terhubung, semuanya akan semakin masuk akal. Oda benar-benar bisa mengconnecting the dots semua hal-hal teori yang ada yang sangat-sangat smooth sekali. Mantap banget. Tapi kira-kira kalau menurut kalian seperti apa? Coba lagi-lagi tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Nah, jadi itulah review kali ini yang gila, panjang banget. Ini satu video yang mungkin lebih dari 30 menit. Yang ini mohon maaf juga buat editor karena videonya panjang, tapi enggak apalah, mantap. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku nih. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Dan kalau nggak juga, bukankah pola ini selalu Oda lakukan di tiap-tiap arc-nya? Tepat sebelum pertarungan akan terjadi, kita akan diperlihatkan flashback dulu, entah flashback apaan, dimana sebelumnya adalah flashback dari Oden, lalu juga sebelumnya mendapatkan flashback dari Lau yang banyak sekali flashback ketika sebelum pertarungan utama. Yang bahkan untuk kisah Oden pun dengan kebangsaan yang dia lakukan di masa mudanya, sekarang muncul lain sosok bangsat lain yaitu King Harald, dua sosok pemimpin yang bahkan keduanya pun sangat dicintai oleh rakyatnya. Wano Kuni dan Elbaf, kedua negeri yang sama-sama tidak terafiliasi oleh pemerintah dunia, yang sama-sama juga adalah aliansi dari Ancient Kingdom.
Tapi oke lah, mari kita nilai dulu berapa untuk satu chapter kali ini. Dan lagi-lagi akan saya kasih nilai 9,5 dari skala 10. Yang tadinya akan ngasih 10 dari skala 10 karena wah ini mantep banget. Tetapi karena ini nanggung banget flashback, cuma di ujung dan cuma beberapa halaman doang, jadi oke lah kita kurangin jadi 9,5 aja. Tapi coba menurut kalian berapa? Coba tuliskan di kolom komentar. Nah, jadi itulah satu video review panjang kita di video untuk review chapter 1152 ini. Dan terima kasih banget yang buat kalian udah nonton sampai sepanjang ini. Yang wah ini kalian men-spare waktunya sangat luar biasa. Saya ucapkan sangat-sangat terima kasih buat para nakama sekalian. Dan seperti biasa buat kalian yang ingin support channel Filmi seperti Cinema X3 sebelumnya yang bahkan dia sampai memberikan super thanks yang wah ini luar biasa banget sih. Sat-sat banget tanpa babi bu jebret langsung donasi. Kan lagi-lagi kalau donatur boleh ngatur anjay. Atau baik lagi buat kalian yang pingin murah yang gocengan tadi yaitu mau menjadi membership, kalian mendapatkan badges, emoji lucu, bisa juga untuk klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan lagi-lagi buat kalian juga yang mau tahu di sini saya menggunakan mic apa, menggunakan ini device apa, juga ada figur, mouse, keyboard, atau juga semua yang di belakang seperti poster ini, bounty dan lain-lainnya. Buat kalian yang pingin dan baju yang saya pakai bisa langsung klik tag produk yang ada di bawah kiri, Nah, di bawah kiri ini kalian bisa langsung klik aja karena disitu langsung muncul untuk tag produk yang ada dan terhubung langsung ke Shopee. Dan lagi-lagi seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share di teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.